Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Anggota kelompok 3 ialah Afrido Yusafitra, saya sendiri sebagai moderator, Alif Davetra, Nur Iklima, Dian Cecilia Putri, Mutiara Pastika Auranisa. Materi pertama, konsep esensi dan urgensi sebagai dasar hukum. Urgensi, secara etimologis, dasar negara maknanya identik dengan istilah norma dasar, cita hukum, cita negara, dan dasar filsafat negara. Secara terminologis, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Esensi yang berasal dari kata essence yang menurut kamus Longman berarti the most basic and important quality of something. Sedangkan dalam KBBI, esensi adalah kata benda yang artinya hakikat, inti, dan hal yang pokok. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Aura. Pada Aura kami persilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang urgensi Pancasila sebagai dasar hukum. Dasar negara di sini diartikan sebagai dasar filsafah atau filosofi negara. Sehingga Pancasila dalam hal ini digunakan sebagai dasar untuk mengatur warga negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur warga negara sesuai dengan bunyi dan isi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar hukum, negara dapat dua pendekatan, yaitu satu pendekatan institusional, dua pendekatan sumber daya manusia. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Pendekatan institusional adalah membentuk dan menyelenggarakan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, sehingga negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional. Yang kedua, pendekatan sumber daya manusia terdapat pada dua aspek, yaitu seluruh warga Indonesia dengan cara melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam mengemban tugas dan bertanggung jawab. Bukti bahwa Pancasila dijadikan sebagai dasar hukum. Yang pertama, azas ketuhanan, menyatakan kepercayaan dan ketakwatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama masing-masing. Yang kedua, azas kemanusiaan, menunjang tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, sadar bahwa manusia adalah sederajat, maka bersikap hormat dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain, menyatakan kepercayaan dan ketakwatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama masing-masing. Terima kasih kepada Nur Iklima yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dian. Kepada Dian kami persilakan. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Yang ketiga, asas kenegaraan, menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan yang dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, asas kerakyatan, pembicaraan dalam musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Yang kelima, asas persatuan, menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pembuatan yang luhur dan mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Selanjutnya, permasalahan yang timbul dan solusinya. Masalah kesadaran pajak. Solusinya yang pertama, melakukan sosialisasi. Yang kedua, memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak. Tiga, meningkatkan pemerintahan yang baik. Terima kasih kepada Dian. Masalah dan solusinya yang berikutnya akan dijelaskan oleh Alif. Kepada Alif kami persilakan. Baik, saya akan menjelaskan solusinya. Masalah korupsi, solusinya satu,
menanamkan rasa tanggung jawab pada masyarakat. 2. Membentuk aturan hukum yang kuat. 3. Memberikan pendidikan anti korupsi sedini. 4. Menyampaikan pendidikan moral. 5. Pendekatan diri dari segi religius. Masalah disintegrasi bangsa. Solusinya, 1. Memberikan pemahaman tentang patriotisme. 2. Menghilangkan hal-hal yang berbau primodalisme. 3. Rakyat harus punya sikap selektif. 4. Meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat. 5. Melawan berbagai gerakan separatis. Masalah terorisme. Solusinya, 1. Menegakkan hukum berbagai informasi dan data intelijen, jaringan terorisme di dalam menggunakan teknologi cyber. 2. Mendorong PBB agar mengambil posisi sebagai pemimpin dan tindak terorisme termasuk mencari solusi akar permasalahan. 3. Memperkuat pusat deradikalisasi yang sudah dimiliki kawasan. Terima kasih kepada anggota kelompok yang telah menyampaikan materi-materinya. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.